Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini aku mau bikin brownies kukus ketan hitam keju yang rasanya tuh bener-bener enak banget. Teksturnya tuh super lembut, legit, dan lumer. Rasanya tuh coklat, tapi rasa dari ketan hitamnya juga masih ada. Kemudian ditambah dengan rasa keju yang gurih dan creamy. Ini bener-bener enak banget, layak buat ide jualan atau buat isian snack box. Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan membuat lapisan keju. Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering, kemudian masukkan 350 gram cream cheese atau teman-teman bisa ganti pakai keju oles. Mixer cream cheese dengan kecepatan sedang sampai cukup halus, dan kalau udah cukup halus, tambahkan dengan 45 gram gula halus. Tambahkan dengan 20 gram tepung terigu protein rendah, dan tambahkan juga dengan 2 butir telur utuh. Oh ya, kalau cream cheese-nya teman-teman ganti pakai keju oles, sebaiknya gunakan 1 butir telur utuh aja, karena keju oles sendiri teksturnya itu nggak terlalu padat seperti cream cheese. Mixer semua bahan dengan kecepatan sedang aja sampai tercampur rata dan teksturnya creamy dan foamy. Bisa diperhatikan di sini teksturnya benar-benar halus, lembut, dan creamy. Teksturnya sedikit agak padat, tapi jika kita balik dia akan jatuh dengan perlahan. Pindahkan adonan lapisan keju ke dalam plastik segitiga. Ini tujuannya supaya lapisan kejunya lebih mudah untuk diaplikasikan. Sisihkan sebentar dan simpan di chiller, dan selanjutnya kita akan membuat adonan brownies kukus ketan hitam. Sebelum membuat adonan, di sini aku akan melelehkan 280 gram margarin atau teman-teman bisa ganti pakai butter. Tambahkan dengan 80 gram dark coklat yang sudah dicincang kasar supaya lebih mudah untuk proses pelelehannya. Lelehkan dengan cara ditim pakai api sedang aja sambil terus diaduk, dan kalau udah setengah larut matikan api kompor dan kemudian diaduk terus sampai coklat dan margarinnya meleleh sempurna. Sisihkan sebentar dan tunggu sampai kondisinya hangat-hangat kuku, dan lanjut kita akan menyiapkan wadah atau bowl yang lain, usahakan yang ukurannya cukup besar. Masukkan 8 butir telur utuh, usahakan yang kondisinya fresh. Selanjutnya tambahkan dengan 280 gram gula pasir. Selanjutnya, kedua bahan ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 8-10 menitan atau sampai mengembang, kental, berjejak, dan berwarna putih pucat. Kalau kita memixernya dengan kecepatan tinggi dan telurnya fresh, ini bakalan mengembang dengan sempurna, dan ini warnanya juga udah cakep banget. Warnanya udah cukup pucat dan teksturnya juga udah kental dan berjejak seperti ini. Langkah selanjutnya, tambahkan 45 gram kental manis. Selanjutnya, mixer kembali dengan kecepatan rendah aja, dan di mixernya nggak perlu terlalu lama ya, cukup sampai rata aja. Nah, kalau udah cukup rata, ini bisa dilihat teksturnya masih cukup kental dan berjejak. Berikutnya, tambahkan dengan 400 gram tepung ketan hitam. Tambahkan tepung secara bertahap sambil kita saring. Jadi ini penambahannya sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk dengan spatula, pengadukan balik secara perlahan-lahan aja. Setelah cukup tercampur, tambahkan kembali tepung ketan hitam, kemudian diayak dan diaduk balik kembali sampai agak tercampur. Begitu seterusnya sampai tepung ketan hitamnya habis. Di proses ini, tepung ketan hitam kita tambahkan secara bertahap supaya adonannya nggak kaget ya, dan nggak langsung kolaps dan nggak langsung mengempis. Pengadukannya juga kita lakukan pengadukan balik secara perlahan-lahan supaya pori-porinya kecil-kecil dan halus. Jujur baru pertama kali bikin brownies pakai tepung ketan hitam, dan ternyata aromanya tuh wangi banget ya. Yang suka ketan hitam pasti suka banget sama brownies ini. Ini kondisi tepung ketan hitamnya udah aku masukin semua, kemudian diaduk balik sampai rata. Selanjutnya tambahkan 18 gram coklat bubuk, 3/4 sendok teh baking powder, aku pakai yang double acting, tapi kalau teman-teman menggunakan baking powder yang biasa, gunakan 1,5 sendok teh. Coklat bubuk dan baking powdernya kita ayak supaya nggak bergerindil, jadi teksturnya akan jauh lebih halus. Selanjutnya aduk balik dengan spatula sampai tercampur rata, dan setelah tercampur rata, di sini bisa diperhatikan teksturnya masih cukup kental dan berjejak. Lanjut tambahkan campuran margarin dan juga dark coklat yang sudah dilelehkan sebelumnya, dan pastikan ini kondisinya sudah hangat-hangat kuku hampir dingin. Tambahkan secara bertahap dan perlahan-lahan aja sambil diaduk balik dengan spatula. Pastikan pengadukannya sampai benar-benar rata, dan pastikan juga nggak ada margarin yang mengendap di dasar adonan.
Di tahap ini bisa diperhatikan, tadi adonannya setelah ditambahkan tepung dan bahan-bahan yang lainnya, adonannya sedikit turun dan teksturnya sedikit encer. Ini nggak apa-apa banget. Memang seperti ini ya teksturnya, tapi wajib dipastikan tadi pengadukannya harus sampai rata. Kita diamkan dulu adonannya dan lanjut kita ke proses pengukusan. Siapkan kukusan dan di sini aku menggunakan cetakan delima. Oles cetakan dengan minyak goreng tipis-tipis aja, yang penting merata. Cetakannya sendiri bebas, boleh pakai cetakan plastik tahan panas seperti ini atau teman-teman bisa menggunakan loyang. Sebelum dituang, adonannya wajib kita aduk dulu dan setelah didiamkan tadi ternyata adonannya udah mulai mengental kembali. Tuh, adonannya udah mulai kental dan berjejak ya. Selanjutnya, tuang ke dalam cetakan. Untuk penuangan pertama sebaiknya jangan terlalu banyak ya. Di sini aku agak kebanyakan sedikit, jadi nanti adonannya terlalu mengembang dan nanti antar lapisannya jadi kurang bagus. Setelah dituang, ratakan dengan sumpit supaya pori-porinya kecil-kecil dan halus. Dan kalau udah, adonan ini udah siap untuk kita kukus. Pastikan kukusan sudah dipanaskan sebelumnya sampai beruap, dan kalau udah beruap seperti ini, letakkan di atas kukusan, tutup rapat, kukus dengan api sedang selama kurang lebih 15-20 menitan atau sampai mengembang dan matang. Dan kalau udah cukup mengembang dan matang seperti ini, tambahkan lapisan keju, piping secara merata, dan di sini bisa teman-teman perhatikan ternyata adonanku udah terlalu tinggi. Jadi seharusnya untuk penuangan adonan awal jangan terlalu banyak karena di sini adonannya cukup mengembang tinggi. Ratakan lapisan keju. Ini aku pakai spatula kecil atau teman-teman bisa menggunakan sendok teh. Dan kalau udah cukup rapi dan rata, selanjutnya lapisan keju ini akan kita kukus kembali selama kurang lebih 10-15 menitan atau sampai mengembang dan matang. Nah, setelah dikukus selama kurang lebih 15 menitan, ternyata lapisan kejunya udah mengembang dan matang. Mengembangnya juga udah cukup tinggi ya. Terakhir, tambahkan dengan adonan brownies ketan hitam kembali. Ini bisa dilihat ya teman-teman, udah cukup melambung tinggi karena tadi adonan awalnya aku tuang terlalu banyak. Oh ya, supaya lebih mudah diaplikasikan, tadi adonan brownies ketan hitamnya aku masukin ke dalam plastik segitiga. Kukus kembali selama kurang lebih 20-25 menitan. Dan setelah kurang lebih 25 menitan dikukus untuk yang terakhir kalinya, ini kelihatan banget udah mengembang dan matang. Langsung aja kita angkat dari kukusan. Tunggu dan diamkan sampai kondisinya hangat-hangat kuku hampir dingin, baru kita bisa keluarkan dari cetakan. Nah, ini tadi kalau misalnya adonan awalnya tidak aku tuang terlalu banyak, hasilnya pasti bakalan cantik banget. Layernya juga akan terlihat lebih bagus. Setelah cukup dingin, letakkan alas roti di atasnya, kita balik dan kita keluarkan dari cetakan. Browniesnya sendiri ini sangat mudah banget ya dikeluarkan dari cetakan karena cetakannya sebelumnya udah aku oles tipis dengan minyak goreng. Dan ini hasilnya, permukaannya benar-benar mulus, layernya masih terlihat ya teman-teman meskipun tadi ada kesalahan di awal, aku nuang adonannya terlalu banyak. Oh ya, selain menggunakan cetakan plastik seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan cetakan aluminium bentuk bulat ataupun persegi. Akan tetapi jangan lupa bagian dasarnya dialasi dengan baking paper dan untuk samping-samping loyangnya dioles margarin tipis-tipis aja, yang penting merata. Brownies kukus ketan hitam ini sangat enak, aromanya juga wangi, perpaduan wangi coklat, wangi ketan hitam, dan juga wangi keju. Cara buatnya cukup gampang dan ini sangat cocok buat pecinta ketan hitam. Brownies kukus ketan hitam ini bisa tahan di suhu ruang kurang lebih 1-2 harian. Dan bisa tahan di chiller kurang lebih 1 mingguan. Selain menggunakan cetakan tanggung, aku juga menggunakan cetakan kecil-kecil seperti ini. Dan ini cocok banget disajikan saat arisan atau saat kumpul keluarga. Bisa dilihat ini bagian permukaannya halus dan mulus banget ya, karena sebelumnya cetakannya juga udah aku oles tipis pakai minyak goreng. Jujur aku suka banget sama resep brownies kukus ketan hitam ini karena cara buatnya itu gampang, mudah diikutin, dan ini hasilnya insya Allah anti gagal kalau teman-teman ikutin step by stepnya dari awal. Dimasukkan ke plastik mika yang berlubang dan ini sangat cocok buat ide jualan, tinggal ditambahkan label stiker. Meskipun judulnya ketan hitam yang banyak disukai sama orang dewasa, tapi aku jamin ini anak-anak juga bakalan suka banget. Ini mau aku coba potong, kita akan lihat tekstur di bagian dalamnya. Pas dipotong aja, ini udah kelihatan banget ya, lembut dan legit. Nah, ini selanjutnya kita lihat tekstur di bagian dalamnya. Ini pori-porinya benar-benar kecil-kecil dan halus. Brownies kukus ketan hitam ini warnanya memang jauh lebih pekat daripada brownies pada umumnya. Teksturnya sedikit padat tapi tetap lembut dan legit.
Bisa dilihat ini kematangannya juga pas, kematangan dari lapisan kejunya juga matang sempurna. Meskipun takaran komposisi dari per lapisannya ini agak kurang pas, kejunya ini agak kebawahan sedikit ya, tapi menurutku ini udah cukup cantik. Pas dibelah ini bisa dilihat teksturnya bener-bener lembut banget, legit. Tuh pori-pori bagian dalamnya juga kecil-kecil dan halus karena sebelumnya kita udah rapikan dulu menggunakan sumpit. Jujur aku suka banget sama resep brownies kukus ketan hitam ini karena ini bener-bener unik banget. Aku baru pertama kali bikin tapi aku udah sesuka ini. Pas aku coba, ini rasanya bener-bener rasa coklatnya itu langsung keluar, jadi nyoklat gitu kayak brownies, tapi ada sensasi rasa dari ketan hitamnya juga. Kalau teman-teman ada yang belum pernah makan cake atau bolu ketan hitam, jadi bolu ketan hitam itu rasanya itu ada sedikit krenyes-krenyes, krekes-krekes kasarnya gitu, jadi berpasir. Teksturnya tuh benar-benar legit, lembut, tapi enak banget. Kalau untuk rasanya ini cenderung manis, tapi manisnya ini masih pas banget. Rasa manis coklat browniesnya ini masih ada, terus dipadukan dengan keju yang rasanya ini lebih gurih, creamy, dan buttery. Jujur ini unik dan enak banget sih teksturnya. Pas kita gigit itu terasa legit, kenyal gitu. Terus rasanya tuh bener-bener manisnya pas, perpaduan manis dan gurih dari kejunya ini match banget. Wajib banget dicoba, resepnya juga sangat recommended. Hasilnya lumayan banyak. Kalau teman-teman menggunakan cetakan Dahlia bisa jadi kurang lebih 5 pieces. Dan kalau menggunakan cetakan kecil bisa jadi kurang lebih 15 pieces. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.